Ketika Persib Bandung bermain cukup baik, Persib Bandung justru selalu kalah. Dan ketika Persib Bandung bermain kurang baik, tapi Persib Bandung malah menang. Saat bertandang melawan PSIS Semarang, sekaligus ini menjadi memperpanjang rekor bahwa Persib Bandung belum pernah kalah dari PSIS Semarang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Nah, teman-teman, kita tahu lah kalau pertandingan semalam itu pertandingan yang sangat amat penuh drama banget. 2 kartu merah untuk pemain PSIS Semarang. Bahkan mungkin kalau saya boleh berpendapat ya, itu harusnya 3. Karena Galih Preitas saat melakukan tendangan ya, pas makhluk udah pelanggaran itu, udah terjatuh, tapi nggak dikasih kartu sama wasit. Mungkin salah satu alasannya karena udah ada kartu merah sebelumnya yang kalau di kartu merah lagi kayaknya terlalu cepat, takut diamuk lah sama supporter-supporter PSIS Semarang. Mungkin aja ya. Tapi walaupun banyak sekali drama, kalau menurut saya 2 penalti itu memang layak untuk Persib Bandung gitu kan. Layak Persib mendapatkan itu, bahkan mungkin bisa dibilang layak 3 penalti juga. Bahkan juga yang tadi 3 kartu merah untuk Galih itu cukup layak juga. PSIS Semarang tampil sangat Spartan, bermain di depan pendukungnya, jelas itu menambah semangat untuk PSIS Semarang. Kita tidak melihat di pertandingan itu Persib Bandung lebih unggul dari segi pemain. Kita tidak melihat itu. Justru kita masih tetap melihat selasa PSIS Semarang tetap bermain dengan 11 pemain. Walaupun ketika PSIS dapat kartu merah di akhir-akhir laga, saat PSIS Semarang bermain dengan 9 orang, itu udah mulai agak terlihat kalau Persib Bandung lebih unggul. Tapi saat 11 lawan 10, PSIS Semarang jago laki banget. Dan Persib Bandung masih dengan permasalahan problematika yang ya masih belum bisa keluar lah dari situ, dari peralihan antara Luis Milla dan kepada ke coach Bojan Hodak ini ya. Tapi walaupun udah ada sedikit peningkatan di mana permainan Persib udah bisa dibilang lebih greget dibandingkan saat coach Luis Milla masih menjabat di awal-awal musim ini. Bukan di musim sebelumnya ya, tapi di awal-awal musim ini udah ada peningkatan permainan lah kalau menurut saya ya untuk Persib Bandung. Dan itu juga diperlihatkan oleh Persib Bandung di pertandingan sebelumnya saat melawan PSIS Semarang. Walaupun Persib Bandung gagal meraih kemenangan. Tetapi ini ingin soroti di mana Persib Bandung itu memang menumpuk banget pemain sayap ya. Entah itu di depan, entah itu di wingback sayap, fullback sayap. Banyak banget. Dan saya yakin di putaran kedua nanti Persib Bandung bakal mengalami permajaan pemain mungkin lah. Apalagi ada isu-isu di mana Bojan Hodak akan membawa 3 pemain. Nah, 3 bukan membawa, mungkin menambah 3 pemain untuk Persib Bandung yang kayaknya para pemain Persib Bandung harus siap-siap nih. Ada yang agak sedikit dicoret lagi, itu sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tim dan akan berpindah ke tim lain. Dan fokus di pertandingan Persib Bandung melawan PSIS Semarang semalam, Persib Bandung bermain defense. Bermain defense, dia dikurung oleh PSIS Semarang dengan plan-plan yang sangat luar biasa lincah, di mana ada Marukawa. Kalau dulu ketemu PSIS itu jujur aja, kalau Persib Bandung ketemu PSIS atau tim-tim lain ketemu PSIS itu karena ada sisi plannya itu Marukawa yang lincah banget. Itu pasti dilihat tuh di center tuh. Kalau dulu kan penyerangannya hanya lewat Taisei Marukawa. Sekarang ada si wonderkid abadi Galih Preitas yang ini benar-benar wonderkid atau enggak ya? Kayak dia itu benar-benar muda terus, bahkan di timnas aja ikut 2 generasi di U19 karena saking masih mudanya, dari umur 14 tahun udah memperkuat timnas U19 kalau saya kata lain. Tapi saya sangat akui Galih Preitas ini permainannya ada di atas rata-rata ya. Mungkin lebih ke ngototnya, apalagi ke ngototnya, gaya tarungnya, gaya bermainnya. Walaupun dia berasal dari negara yang mungkin notabene perkembangan sepak bolanya kurang, yaitu Timor Leste. Tapi Galih Preitas menunjukkan kalau dia mempunyai kualitas, dan PSIS Semarang begitu jeli menurut saya dengan membawa Galih Preitas di musim ini. Dan Galih menunjukkan itu. Kalau saya bisa bilang kalau wonderkid yang bermain di BRI Liga 1 musim ini salah satu yang terbaik adalah Galih Preitas. Dan terbukti juga dia menciptakan 1 gol saat bertemu dengan Persib Bandung.
Nah, PSIS Semarang mungkin akan berbeda lagi ceritanya jika seandainya PSIS Semarang bermain lengkap dengan 11 pemain. Kita tahu lah, kita lihat di pertandingan-pertandingan awal kick-off, Persib Bandung habis diserang oleh PSIS Semarang sebelum mendapatkan kartu merah ya. Kartu merah, dan setelah mendapatkan kartu merah pun masih bisa dibilang PSIS Semarang itu masih lebih unggul dengan Persib Bandung. Ini jadi pertanyaan nih, dan ini mungkin jadi salah satu cuplikan sejarah di mana pemain yang unggul bahkan 11 lawan 9 di akhir sulit untuk menaklukkan tim yang hanya diperkuat dengan 9 orang. Ada apa dengan Persib Bandung? Ini jadi pertanyaan besar untuk Persib Bandung, untuk para bobotoh juga. Kok bisa ya Persib Bandung, tim termahal, jika saya tidak salah, tolong diingatkan, tim termahal musim ini yaitu di Liga 1 yaitu Persib Bandung. Tapi sekarang dia ada di zona degradasi dan bermain selayaknya kalau julukannya mau Bandung, kayaknya maunya itu udah nggak ada di Persib Bandung. Mungkin lagi tidur kali ya di Persib Bandung maunya. Karena Persib Bandung tidak memperlihatkan tim yang memang sebelumnya itu ada di papan atas, yang sekarang ada dihuni dengan pemain-pemain yang sangat luar biasa hebatnya, bahkan menjadi skuad termahal, bahkan bermain lebih unggul dari lawannya 10 dan 9 pemain pun Persib Bandung tidak memperlihatkan itu. Permainannya hilang. Walaupun peningkatan itu ada, saya akui, dari perpindahan seorang nahkoda dari Coach Luis Milla ke Coach Bojan Hodak itu ada peningkatan, dan saya yakin juga ini akan terus membaik kayaknya. Ini juga mungkin salah satunya karena Persib Bandung sedang ada problem juga ya antara pihak manajemen dengan bobotoh, tapi saya tidak fokus di situ. Tapi ini menjadi tren positif untuk Persib Bandung yang sebelum-sebelumnya sangat kesulitan meraih kemenangan dan justru mendapat kemenangan di kandang PSIS Semarang yang sebenarnya sedang naik daun gitu. Yang PSIS sedang baik banget mainnya maksudnya gitu ya. Bahkan saya pun ketika melihat jadwal pertandingan Persib dengan PSIS Semarang sempat agak pesimis kalau Persib Bandung akan menang. Justru saya lebih condong yang akan menang itu PSIS Semarang. Kenapa? Karena yang pertama main di kandang, yang kedua PSIS Semarang memang sedang bagus-bagusnya sekarang, walaupun dari data statistik ya Persib Bandung memang lebih unggul di pertandingan-pertandingan terakhir melawan PSIS Semarang, dan PSIS Semarang belum bisa menang melawan Persib Bandung. Tapi saya tetap lebih condong ke PSIS Semarang. Tetapi justru kalau di lapangan memang kita tidak bisa memprediksi ya. Malah Persib Bandung yang menang saat melawan PSIS Semarang. Itu mungkin sedikit cuplikan tentang Persib Bandung yang bermain tidak terlalu bagus tapi meraih kemenangan. PSIS Semarang yang bermain cukup baik tapi kalah dengan drama-drama yang banyak banget. Kalau menurut saya penalti Persib Bandung 2 itu memang layak, bahkan 2 kartu merah untuk PSIS Semarang juga layak, bahkan mungkin harusnya 3 kartu merah. Jadi untuk kepemimpinan wasit memang ada beberapa juga yang kurang baik ya, entah itu untuk Persib Bandung atau untuk PSIS Semarang, tapi overall cukup lumayan lah. Cukup lumayan bagus. Jadi pertandingan kemarin ini mungkin menjadi tren positif seperti yang saya katakan tadi untuk Persib Bandung agar lebih baik lagi di pertandingan sebelumnya, dan ini menjadi catatan yang kurang baik untuk PSIS Semarang di mana sebelum-sebelumnya bermain baik bahkan di kandang, tapi sekarang malah mengalami kekalahan. Dan itu mungkin sedikit awal pembukaan lagi, karena saya udah lama jarang upload juga ya. Sekarang insya Allah mudah-mudahan rutin upload lagi video untuk pertandingan antara Persib Bandung dengan PSIS Semarang. Pokoknya untuk pesepak bola Indonesia terus maju. Untuk teman-teman supporter di sana, dukung tim kalian sebaik mungkin tanpa menjatuhkan tim-tim lain, tanpa menjatuhkan tim sendiri juga, kritik sebaik mungkin, dan dukung juga timnas kita semoga lebih baik. Dan ingat, kita semua bersaudara. Sepak bola itu seharusnya menyatukan, bukan malah memecah belah. Oke? Salam, sekian dari BMD Football.